adik-adik, ketemu lagi di channel B Eduka. Kali ini kita akan membahas soal dari subtes yang berbeda, yaitu pemahaman bacaan dan menulis. Oke, langsung kita ke soal yang pertama. Berikut disajikan teks yang cukup panjang, sehingga kita langsung membaca soalnya saja seperti biasanya. Oke, pertanyaannya, tanda baca yang salah terdapat pada A kalimat 2, B kalimat 3, C kalimat 6, D kalimat 7, atau E kalimat 8. Oke, kita langsung cek sesuai dengan nomor yang ada pada opsi A sampai E. Kita mulai dari opsi yang A, yaitu kalimat yang nomor 2. Kita baca dulu, ini adalah kalimat nomor 2. Pemeliharaan kesehatan itu bisa dilakukan dengan penjagaan kebersihan diri anak dan lingkungannya, penjagaan jenis makanan yang dikonsumsi, imunisasi tepat waktu, pembiasaan perawatan diri yang baik, dan pembiasaan mengatur pola hidup anak yang baik. Nah, di sini itu dipisahkan dengan tanda-tanda koma. Nah, fungsinya tanda koma itu sendiri untuk apa sih? Nah, fungsinya tanda koma itu sendiri adalah untuk merinci suatu hal. Nah, di sini kan menjelaskan bagaimana cara pemeliharaan kesehatan yang meliputi apa saja tadi? Penjagaan kebersihan diri anak dan lingkungan, kemudian penjagaan jenis makanan yang dikonsumsi, imunisasi tepat waktu, kemudian pembiasaan perawatan diri yang baik, dan pembiasaan mengatur pola hidup anak yang baik. Nah, ini di sini itu juga dipisahkan tanda koma. Jadi meskipun ada kata dannya, sebelum kata dan itu tetap di koma dulu. Tuh ya. Jadi untuk yang opsi A ini atau kalimat nomor 2 ini nggak ada masalah. Sekarang kita cek yang nomor 3. Ini adalah kalimat nomor 3. Pemeliharaan kesehatan pada anak usia dini dapat diawali dengan dua cara, yaitu, nah di sini sebelum kata yaitu itu kan berarti dia tujuannya untuk memerinci, sehingga sebelum kata yaitu itu juga diperlukan tanda koma, yaitu memberikan makanan yang sehat dan menjaga kebersihan. Yang nomor 3 ini juga nggak ada masalah. Kemudian yang C adalah kalimat nomor 6. Ini adalah kalimat nomor 6. Dalam pemberian makanan pada anak, usahakan makanan tersebut terlihat menarik agar anak tertarik dan memakannya. Nah, di sini yang bikin salah fokus adalah tanda koma di sini. Tanda koma itu biasanya digunakan untuk memisahkan kalimat majemuk yang setara. Nah, sedangkan kalimat pada nomor 6 ini itu merupakan kalimat majemuk yang bertingkat nih, sehingga di sini sebenarnya tidak perlu dipisahkan sama tanda koma nih. Sebelum kata agar itu tidak perlu dipisahkan sama tanda koma. Jadi yang benar itu harusnya kayak gini. Dalam pemberian makanan pada anak, usahakan makanan tersebut terlihat menarik agar anak tertarik untuk memakannya. Jadi sebelum kata agar ini tidak perlu dikasih koma, karena koma tadi fungsinya adalah untuk memisahkan kalimat majemuk yang setara. Sedangkan yang nomor 6 ini merupakan kalimat majemuk yang bertingkat. Ya, berarti jawaban yang kurang tepat atau tanda baca yang salah itu terdapat pada bacaan yang bernomor 6 atau kalimat pada nomor 6. Oke, nggak ada masalah ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 2. Dalam memberikan penghargaan kepada karyawan, yakni karyawan yang berprestasi dalam bekerja, pimpinan di pabrik rotan Perkasa Makmur mengadakan koordinasi dengan para pengawas perusahaan. Ini harusnya para ya, bukan Lara. Oke, maaf ada kesalahan penulisan. Oke, maka penulisan kalimat di atas menjadi benar jika diperbaiki dengan cara bagaimana? Oke, kita cek mulai dari opsi yang A. Yang A adalah menambahkan tanda koma sebelum kata yakni. Jadi di sini nih sebelum kata karyawan ini, di sini ini dikasih tanda koma nih di bagian sininya. Nah, di sininya itu dikasih tanda koma. Oke. Sini ya kan kata yakni itu letaknya di sini, maka penambahan tanda komanya adalah di sini, di setelahnya karyawan sama sebelumnya yakni. Nah, sekarang coba kita baca kira-kira sudah sesuai atau belum. Dalam memberikan penghargaan kepada karyawan, yakni karyawan yang berprestasi dalam bekerja, pimpinan di pabrik rotan Perkasa Makmur mengadakan koordinasi dengan para pengawas perusahaan. Nah, ini benar ya. Jadi sebelum kata yakni ini ditambahkan tanda koma dulu. Atau setelahnya kata karyawan ini ditambahkan tanda koma.
Lalu apa fungsinya dari tanda koma itu sendiri? Nah, fungsinya tanda koma adalah untuk menjelaskan kalimat yang sebelumnya. Nah, di sini kan ada kalimat dalam memberikan penghargaan kepada karyawan. Nah, karyawan yang seperti apa sih yang berhak mendapatkan penghargaan ini? Nah, di kalimat setelahnya itu dijelaskan, oh, maksudnya itu adalah karyawan yang berprestasi dalam bekerja. Jadi, kalimat yang setelahnya ini adalah kalimat yang ini ya, yakni karyawan yang berprestasi dalam bekerja. Ini fungsinya adalah menjelaskan kalimat yang sebelumnya ini gitu. Jadi tanda komanya itu adalah untuk memisahkan antara kalimat yang satu dengan yang lainnya, yang mana kalimat selanjutnya itu berfungsi sebagai kalimat penjelas atau untuk menjelaskan kalimat yang sebelumnya. Makanya dipisahkan oleh tanda koma. Jadi yang opsi A ini sudah benar ya. Sehingga jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah opsi yang A. Gampang ya. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini juga disajikan bacaan yang panjang, maka kita langsung baca saja soalnya. Kata yang penulisannya tidak mengikuti kaidah terdapat pada kalimat nomor berapa? Nih, kita cek dari nomor 1. Down syndrome adalah salah satu kondisi keterbelakangan perkembangan fisik dan mental anak akibat abnormalitas perkembangan kromosom. Nah, di sini nih nomor 1, Down syndrome. Ini kan sebenarnya kata asing ya, bukan asli Indonesia. Nah, ini memang sebaiknya ditulis miring gitu, tapi kan ini untuk yang nomor 3 itu juga nomor 3, nomor 7 ini juga tidak ditulis miring, maka sebenarnya nggak apa-apa kalau nggak ditulis miring. Namun untuk penulisan huruf kapitalnya itu seharusnya yang menggunakan huruf kapital itu hanya huruf D-nya saja, sedangkan huruf S-nya ini nggak perlu, harusnya menggunakan huruf kecil. Jadi Down syndrome itu yang besar hanyalah huruf D-nya, karena kan dia terletak di awal kalimat. Sedangkan sindromnya, S-nya itu tidak perlu dituliskan dengan huruf kapital, tetapi cukup huruf kecil saja. Nah, kalau yang nomor 3, nomor 7 ini tidak masalah ya. Ini nomor 3 ini Down syndrome, S-nya kecil. Kemudian yang nomor 2, kita cek dulu. Keabnormalan kromosom acap kali terjadi karena kegagalan sepasang kromosom untuk saling memisahkan diri saat terjadi pembelahan. Nah, ini tidak ada masalah. Ini sudah sesuai dengan kaidah ejaan. Kemudian yang nomor 3 juga tidak ada masalah. Yang nomor 5 dan 6, ini klien ini berdampak pada keterbelakangan. Dan seterusnya, ini juga tidak ada masalah. Kemudian nomor 6, akibatnya, ini benar pakai tanda koma. Ciri yang tampak aneh. Nah, di sini dijelaskan ya, dipisahkan sama tanda strip. Yang tampak aneh, maksudnya aneh itu seperti apa ya? Seperti tinggi badan yang seringkali pendek, kepala mengecil, dan hidung datar menyerupai orang Mongol. Nah, ini yang nomor 6 ini sudah tepat. Sehingga jawaban yang benar untuk nomor 3 ini atau kalimat yang tidak mengikuti kaidah ejaan itu terdapat pada kalimat nomor 1. Oke, diingat-ingat ya, tadi penjelasannya apa, alasannya kenapa kok milih yang nomor 1. Kali aja nanti pada saat UTBK itu ada jenis soal yang mirip-mirip kayak gini. Jadi karena kalian sudah pernah belajar sebelumnya, kalian udah nggak bingung lagi jawabannya yang benar yang mana. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, ini bacaannya sebenarnya nggak terlalu panjang, tapi kita langsung saja ke bagian soalnya. Soalnya adalah manakah yang benar? Nah, yang A ini adalah tidak ada yang perlu diperbaiki. Nah, coba kalau gitu kita baca dulu ya. Angklung adalah alat musik khas Sunda yang terbuat dari bambu. Kata angklung berasal dari bahasa Sunda yang merupakan tiruan bunyi klung yang dihasilkan instrumen bambu ini. Alat musik ini merupakan pengembangan dari alat musik calung yang dimainkan dengan cara digoyang. Maka cara menggoyang angklung menentukan kuat lemahnya bunyi yang dihasilkan. UNESCO telah menetapkan angklung sebagai salah satu warisan budaya lisan dan non-bendawi. Salah satu tempat yang masih melestarikan kebudayaan angklung adalah Saung Ujo. Di sanggar ini tidak hanya dapat melihat berbagai jenis angklung, tetapi juga belajar proses pembuatan angklung. Nah, kira-kira yang salah itu mana atau yang perlu dibenarkan itu mana? Sekarang kita coba fokus ke kata angklung yang diapit sama tanda apostrof atau tanda strip 1 di atas kayak gini ya. Bukan tanda petik, ini namanya adalah tanda apostrof. Nah, penggunaan apostrof yang mengapit suatu kata itu fungsinya adalah untuk menjelaskan makna dari kata sebelumnya. Contohnya adalah seperti ini. Politik divide et impera. Nah, politik divide et impera itu artinya adalah politik adu
domba. Nah, di sini penulisannya kata adu domba itu diapit sama apostrof. Jadi fungsinya apostrof itu adalah menjelaskan makna dari kata sebelumnya. Nah, adu domba itu kan arti dari politik divide et impera. Jadi, apa tadi fungsinya tanda apostrof? Yaitu untuk menjelaskan makna dari kata yang sebelumnya. Nah, ini dari kalimat yang ada pada soal ini. Apakah kata angklung itu menjelaskan dari kalimat yang sebelumnya? Nah, ternyata tidak, karena di sini terletak di awal kalimat, yaitu kata angklung berasal dari bahasa Sunda yang merupakan tiruan bunyi klung dan seterusnya. Jadi kata angklung yang diapit sama tanda apostrof itu tidak menjelaskan makna dari kalimat yang sebelumnya atau kata dari sebelumnya. Jadi penggunaan tanda apostrof pada kata angklung itu kurang tepat atau tidak benar. Maka kira-kira kata angklung ini seperti apa yang benar? Nah, ternyata penulisan kata angklung itu seharusnya ditulis miring. Kenapa? Karena kata angklung ini kan merupakan kata khusus. Kenapa kata khusus? Karena kalimat ini kan berfungsi untuk menjelaskan makna dari angklung itu sendiri kan, atau untuk menjelaskan angklung itu sendiri. Sehingga seharusnya kata angklung ini ditulis dengan miring atau ditulis miring gitu, bukan diapit sama tanda apostrof, tanda kutip, atau di bold atau ditebalkan gitu ya. Jadi karena memang angklung tadi itu merupakan kata khusus yang memang khusus dibahas pada kalimat itu, maka kata angklung itu ditulis dengan miring atau dicetak miring. Oke, jadi jawaban yang tepat itu seharusnya yang E. Perbaikannya adalah harusnya dicetak miring. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya atau soal yang terakhir, yaitu nomor 5. Penulisan kata ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK pada kalimat 1 seharusnya gimana? Nah, IPTEK ini kan merupakan singkatan yang berupa akronim atau singkatan tapi masih bisa kita baca, yaitu IPTEK gitu ya. Kecuali kalau misalkan ATK, BAK, dan seterusnya itu kan merupakan singkatan bukan akronim. Nah, kalau IPTEK ini kan merupakan akronimnya atau singkatan yang bisa kita baca. Nah, penulisan ilmu pengetahuan dan teknologi itu seharusnya huruf awalnya tidak perlu kapital serta tidak perlu di bold atau ditulis tebal. Nah, maka yang benar itu seharusnya adalah opsi yang D ini. Nah, kata depannya ilmu, I-nya itu harusnya kecil, pengetahuan P-nya itu harusnya kecil aja, teknologi itu T-nya juga seharusnya kecil. Kemudian IPTEK itu kan berupa akronim tadi ya, sehingga untuk akronim itu tidak perlu ditulis huruf kapital semuanya, tapi cukup dituliskan dengan huruf kecil dan dipisahkan sama tanda kurung atau diapit sama tanda kurung. Jadi yang benar itu harusnya penulisannya itu sesuai seperti yang terdapat di dalam opsi yang bagian D. Gitu ya. Nah, demikian tadi pembahasan soal pemahaman bacaan serta menulis. Semoga penjelasan yang kakak berikan ini bisa dipahami dengan baik oleh adik-adik, bisa bermanfaat juga untuk adik-adik pada saat nanti mengerjakan soal UTBK SNBT-nya. Sukses buat kalian, semoga diterima di Universitas Impian kalian. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.